Pemirsa, Presiden Joko Widodo siang ini dikabarkan akan menggelar reshuffle kabinet dan segera melantik sejumlah menteri di Istana Presiden. Informasi selengkapnya kita kembali bergabung bersama Nesya Megawati bersama juru kamera Bobby Tobing dari Istana. Iya, Nesya, apakah sudah ada kepastian terbaru kapan pengumuman reshuffle kabinet akan berlangsung dan siapa saja pejabat negara yang sudah hadir di sana? Ya, kalau mengenai kepastian, sudah dapat kepastian bahwa pelantikan ataupun pengumuman perombakan kabinet yang langsung diikuti dengan pelantikan kabinet tersebut berlangsung pada pukul 13:10 atau pukul 1 siang lewat 10 menit yang berlangsung di Istana Negara. Hal ini berdasarkan undangan yang kami dapatkan bahwa adanya undangan dari Istana ke sejumlah pihak bahwa undangan tersebut mengenai pelantikan pada hari ini mengenai Menteri Kabinet Kerja. Artinya bahwa pengumuman perombakan kerja dipastikan berlangsung pada siang ini pada pukul 13:10 pelantikannya atau siang ini, sehingga memang sesuai dengan skenario Carlos bahwa selama 2 hari ini akan ada perombakan kabinet, yaitu hari ini, artinya bahwa sebelum pembacaan nota keuangan yang berlangsung pada hari Jumat mendatang. Sementara itu mengenai siapa saja yang datang, tadi ada 2 menteri yang sudah datang, yakni Menlu Retno Marsudi dan juga Menteri Agama Lukman Hakim Syarifudin, tapi keduanya menampik bahwa tidak mau menjawab mengenai apakah kedatangannya tersebut mengenai berhubungan juga dengan kabinet kerja atau pelantikan kabinet kerja, karena memang sebenarnya keduanya hanya mengatakan bahwa pertemuan atau kedatangan lebih awal ini untuk mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan dari Vatikan. Ketika kami bertanya apakah benar bahwa ada undangan tersebut, tapi keduanya tidak mau menjawab. Carlos. Ya, Nesya, sudah ada beberapa nama yang disebutkan, kemudian sudah dirilis juga adanya undangan tentang agenda siang ini. Sudah adakah di sana sebenarnya apa alasan Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet ini? Ya, Carlos, mengenai kenapa Presiden Joko Widodo akhirnya merombak atau pemerintahan ini kabinet kerja dirombak, karena ada sejumlah yang kami dapat informasi, ada sejumlah alasan, tapi yang pertama adalah untuk menstabilkan bagaimana perekonomian, bahwa yang paling penting adalah ketua atau kepala staf presiden yang kemarin diisi oleh Menteri atau Luhut Panjaitan, diisi oleh seorang guru besar Universitas Indonesia yaitu M. Iksan, bahwa porsi ekonomi saat ini fokusnya adalah untuk menstabilkan ekonomi, bahwa kepala staf presiden diisi oleh guru besar ekonomi, dan juga perombakan juga memang terjadi di sejumlah menteri-menteri yang mengatur mengenai perekonomian, seperti Menko Perekonomian diganti, Menteri Perdagangan, dan juga Kepala Bappenas diganti. Artinya bahwa Presiden Joko Widodo atau Presiden Joko dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala sangat concern mengenai pertumbuhan ekonomi yang memang ditargetkan pada saat ini adalah targetnya adalah pertumbuhan pada kuartal saat ini adalah 5%. Ini sisi ekonomi, bahwa sejumlah menteri yang diganti ingin menstabilkan perekonomian, tapi stabilitas ekonomi juga bergantung juga dengan stabilitas politik. Menurut informasi yang kami dapatkan, kalau kita lihat flashback ke belakang, bahwa perseteruan antara Presiden Joko Widodo ataupun tidak ada permasalahan antara Presiden Joko Widodo yang selalu kira-kira kerap diganggu oleh partai pengusungnya, yakni kalau kita lihat flashback belakang, kalau ada permasalahan KPK, Polri, dan juga permasalahan Budi Gunawan, dan juga sampai ada yang mencuat mengenai trio macan. Nah, kami dapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo ingin menstabilkan pelaksanaan stabilitas politik ini, bahwa akhirnya itu kenapa Andi Wijayanto yang disebut-sebut bahwa sebagai duri antara hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan juga PDIP akhirnya digeser atau tidak lagi mendapat posisi sebagai seskap atau sebagai kabinet, yang diganti oleh Pramono Anung yang merupakan politisi senior yang berada di PDIP. Artinya dua faktor ekonomi yang juga diikuti oleh tentunya adalah stabilitas politik, sehingga ini menjadi dua fokus utama dari Presiden Joko Widodo. Kenapa akhirnya reshuffle kabinet dilakukan saat ini, Carlos? Oke, baik, terima kasih Nesya Megawati. Ada alasan reshuffle menyebutkan bahwa salah satunya adalah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, ingin menstabilkan kondisi ekonomi yang saat ini tengah lesu. Kita terus menunggu informasi dari Anda di Istana. Reporter Nesya Megawati, juru kamera Bobby Tobing dari Istana Presiden, pemirsa.